Selamat pagi mahasiswa baru. Izinkan saya berbagi 3 cerita kepada Anda semua. Cerita pertama adalah tentang mimpi dan pencapaian. Sebenarnya seperti halnya dengan Anda semua. Saya tidak tahu akan menjadi apa saat saya mulai kuliah dulu. Namun ada satu mimpi. Saya ingin menyelesaikan pendidikan saya dan kemudian menjalani kehidupan yang layak. Setelah berbagi pengalaman dan mimpi saya dengan teman-teman dan dengan dosen-dosen, saya sering mendapat respon negatif, sesuatu yang tidak saya duga. Kamu harus realistis, kamu harus tahu dari mana kamu berasal. Saat mendengar mereka, saya pastikan untuk tidak berkecil hati. Saya terus mencari kualitas yang saya butuhkan untuk mewujudkan impian itu. Saya berpikir dan mengidentifikasi gap yang perlu saya atasi agar berhasil. Salah satu gap adalah keterampilan komunikasi saya. Saya perlu melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan bahasa Inggris dan melakukan kegiatan pengayaan pengetahuan dan keterampilan di luar kelas. Sebelum lulus, keberuntungan memihak saya. Saya menerima beberapa tawaran pekerjaan. Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa keberuntungan akan menentukan takdir Anda. Namun, Anda semua bukanlah kebanyakan orang tersebut. Saya berharap Anda seperti saya percaya bahwa keberuntungan datang kepada mereka yang lebih siap. Moral dari cerita ini adalah bahwa kita tidak boleh puas dengan hanya itu yang saya bisa capai. Atau saya tidak bisa melakukan ini, atau saya tidak bisa melakukan itu, atau itulah sebanyak yang saya berikan dan tidak lebih. Atau saya dari latar belakang yang sederhana dan saya tidak bisa mempunyai arti yang lebih. Teman-teman sekalian, dari mana Anda berasal tidak menentukan segalanya. Titik asal Anda tidak menentukan takdir Anda. Dan pasti tidak menentukan seberapa tinggi yang Anda capai. Ini adalah sikap Anda terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain yang akan membawa Anda ke pencapaian yang mungkin tidak Anda bayangkan atau harapkan. Kita tidak boleh puas dengan keadaan biasa-biasa saja atau cukup baik saja. Kesuksesan adalah ketika Anda bekerja sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik dari versi Anda sendiri. Saat Anda ingin berprestasi, mulailah dengan memiliki impian. Jangan biarkan siapapun menghentikan Anda bermimpi dan mencapai impian itu. Cerita kedua adalah tentang kolaborasi di tempat kerja dan kehidupan. Kita mungkin berbeda dan kita bisa bekerja sama. Ketika Anda keluar dari komunitas tempat Anda dibesarkan, Anda mengamati perbedaan. Apalagi saat Anda melangkah ke negara atau benua lain. Keragaman adalah realitas ciptaan Tuhan. Alih-alih melihat semua perbedaan, kita perlu berusaha untuk saling melengkapi. Saya ingin merangkum semua ini dalam satu kata, kolaborasi. Ini adalah keterampilan sekaligus komitmen. Seperti keterampilan lainnya, kita perlu melatihnya. Kita perlu keluar, mengenal mereka yang berbeda, dan kita berkolaborasi. Dari kesediaan kita untuk berkolaborasi dan pengalaman kolaborasi itulah kita menjadi lebih terdidik. Kolaborasi adalah inti kehidupan. Alam mengajarkan kita sebagai berikut. Angin, lebah, dan bunga bekerja sama untuk menghasilkan buah. Dengan keragaman, kita menggabungkan kekuatan dan kebijaksanaan kita untuk pencapaian yang lebih baik. Kita mungkin berbeda dan kita bisa bekerja sama. Apa yang saya temukan adalah ketika saya tulus, saya tidak takut untuk mengungkapkan pendapat saya. Ketika saya tulus, saya mendapat respon yang sama dari pihak-pihak lain. Melalui refleksi inilah, saya menyadari bahwa kolaborasi membutuhkan ketulusan. Dan saya harap Anda juga berpendapat yang sama. Cerita ketiga adalah kerendahan hati. Ini adalah cerita yang terakhir dan mungkin yang paling penting. Banyak yang bilang, dengan sukses maka akan mendatangkan kesuksesan lebih banyak. Namun, karena kita adalah manusia,
sukses seringkali memunculkan kebanggaan yang menuju ke kesombongan. Saya beruntung karena di awal karier, setelah menjadi general manager pada usia 30 tahun, orang-orang bijak memberi saya beberapa nasihat. Saya baru tahu di kemudian hari bahwa pengalaman ini sangat berguna untuk perkembangan saya, yaitu mempelajari nilai kerendahan hati. Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus mau menjadi kecil lagi. Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus mau mengabdi. Ini bukan tentang kita, bukan tentang kemuliaan kita. Ini tentang layanan kita. Ini tentang yang kita layani. Kerendahan hati bukan berarti tidak percaya diri, juga bukan meremehkan diri sendiri. Kerendahan hati bukan berarti kita tidak bisa menyebut kita mahasiswa dari universitas yang ternama. Ketika kita tidak mengakui siapa kita terkait dengan apa yang kita miliki, ini bukanlah kerendahan hati. Ini adalah rasa tidak berterima kasih atau ingratitude. Kerendahan hati berasal dari rasa syukur, gratitude. Kerendahan hati adalah tentang bagaimana kita menghadapi diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Saat kita menyadarinya, kita akan melihat orang lain sederajat dengan kita. Kerendahan hati adalah tentang kesediaan kita untuk melihat semua umat manusia sebagai sederajat. Kerendahan hati adalah kemauan untuk belajar sebanyak mungkin tentang perbedaan itu di luar apa yang sudah kita ketahui. Dan untuk melakukan apa yang kita bisa dengan apa yang kita punya untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, menjadikan dunia yang lebih baik. Memberi pelayanan membutuhkan kerendahan hati. Orang yang bisa memberikan pelayanan adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati membawa kita pada kemurahan hati dalam memberikan layanan. Dan pada gilirannya menghasilkan keterbukaan, kemurahan hati untuk menerima orang lain. Kerendahan hati adalah ibu dari semua kebajikan. Bunda Teresa berkata, jika Anda rendah hati, tidak ada yang menyentuh Anda, baik waktu dipuji atau dipermalukan, karena Anda tahu siapa Anda. Saya setuju bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani orang lain dengan keberanian dan kerendahan hati. Memiliki keberanian untuk melibatkan mereka yang berbeda atau aneh atau bahkan dicap sebagai tidak dapat diterima. Dan terlibat dengan kesediaan untuk keluar dari zona nyaman kita. Namun tetaplah cukup rendah hati untuk belajar dari setiap pengalaman. Akhirnya, Anda semua di dalam doa saya. Karena saya hingga hari ini terus belajar praktik kerendahan hati dalam peran saya sebagai pemimpin organisasi filantropi. Mohon doakan saya juga agar saya dapat memiliki keberanian dan kerendahan hati untuk melayani para penerima manfaat. Selamat belajar. Be courageous, be humble.